Peninggalan abad ke-6 Masehi sudah ada temuan yang berbentuk kujang yang digunakan untuk simbol Jawa Barat sekarang. Ternyata dari dulu sudah ada. Bahannya dari batu, bentuknya seperti kujang. Mengalami kerusakan, apalagi ini gitu. Baik dalam faktor alam dengan banjir. Jadi untuk situs Candi Bojong Menje sekarang jadi area yang sering kebanjiran. Ini cukup menarik dan cukup menggelitik untuk diteliti terus-menerus untuk menjawab misteri tentang bagaimana era klasik di dataran tinggi Bandung. Tapi ada satu kerajaan yang lebih spesifik lagi, karena ini lokasinya di Nagreg, yaitu Raja Kendan. Nah, Raja Kendan memang merupakan salah satu Kandagalante atau bagian daripada Tarumanagara. Pada Agustus 2002, secara tidak sengaja seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, menggali lahan dan menemukan struktur batu yang kemudian diekskavasi oleh Balai Arkeologi pada bulan September 2002. Di sana ditemukan candi yang terbuat dari batuan vulkanik. Lokasi dari Candi Bojong Menje ini terletak di dataran tinggi, kurang lebih 698 meter di atas permukaan laut. Candi ini tepat berada di bawah tanah pemakaman umum masyarakat Desa Cangkuang dengan luas 843 meter persegi. Dikelilingi oleh tembok pabrik tekstil, lahan kebun penduduk dan dekat dengan aliran sungai Cimande yang berjarak kurang lebih 75 meter dari situs. Candi Bojong Menje terletak di sebelah tenggara, kurang lebih 24 km dari pusat kota Bandung. Di sisi selatan Jalan Raya Ranca Ekek yang menghubungkan kota Bandung dengan Tasikmalaya, Garut, Ciamis. Untuk memasuki kawasan candi dari Jalan Raya Ranca Ekek, harus melalui lorong gang sepanjang 125 meter dengan lebar 2 meter. Nama saya Danu, sebagai pengelola situs Candi Bojong Menje. Ditemukan oleh warga sekitar yang dipelopori oleh Pak Ahmad dan beberapa warga lainnya yang melakukan kerja bakti ataupun gotong royong di area pemakaman umum. Jadi dulunya itu area sini itu pemakaman umum, kemudian dilaporkan ke pihak terkait, ke instansi, dan langsung ditindaklanjuti dan langsung menurunkan tim ahli dan dinyatakan bahwa ini merupakan penemuan situs cagar budaya. Bagian candi yang paling atas itu tidak terlalu dalam, bisa dikatakan hanya di bawah rumput. Nah, cuman untuk kedalaman pundennya atau pondasi kaki bangunan candinya itu sampai kedalaman 162 cm di bawah tanah. Nah, hasil penelitian juga dengan penemuan Candi Bojong Menje ini di diameter 6 x 6 meter bangunan candi. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa Candi Bojong Menje merupakan peninggalan abad ke-6 Masehi. Jadi cukup tua, dan ini bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan orang bahwa di Cekungan Bandung nggak ada candi. Ini dibuktikan. Selain Bojong Menje, sebenarnya kita juga punya sisa candi Bojong Mas yang tinggal runtuhan batuan juga. Dan ini cukup menarik dan cukup menggelitik untuk diteliti terus-menerus untuk menjawab misteri tentang bagaimana era klasik di dataran tinggi Bandung sebenarnya. Dokumen studi teknis Bojong Menje menyebutkan bahwa candi ini sebenarnya membuka peluang destinasi wisata melihat kelangkaan candi di Jawa Barat.
Apalagi umur candi ini bisa dikatakan lebih tua dari Candi Dieng yang dibangun pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Ini tentunya jika mengacu pada jalur penyebaran Hindu yang dimulai dari area yang sekarang disebut sebagai Jawa Barat, lalu kemudian masuk ke area Jawa sekarang, lalu kemudian Bali. Namun sangat disayangkan bahwa sejarah candi masih belum sepenuhnya diungkap oleh para arkeolog karena pembebasan lahan yang tidak kunjung usai. Dari hasil laporan ke instansi terkait, di Sparbud Provinsi Jawa Barat itu menunjuk tim ahli dari Balar Arkeologi Bandung yang diketuai tim pelaksana itu Pak Tony dan wakilnya Pak Nanang Sabtono. Nah, melakukan ekskavasi atau penelitian di area situs Candi Bojong Menje. Nah, untuk proses ekskavasi itu dimulai di bulan Agustus sampai di akhir tahun, dilanjut di tahun berikutnya 2023 untuk ekskavasi. Nah, kalau untuk ada perbaikan atau perkembangan itu di tahun 2024 seperti ada pengecoran di area in situ, terus ada pembangunan beberapa bangunan balai penyelamatan sementara sama cungkup itu di 2004. Kalau untuk perkembangan lebih lanjut sebenarnya masih belum ada. Tapi kalau untuk temuan-temuan di luar area sekarang, area situs Candi Bojong Menje itu ada beberapa bagian atau beberapa titik sudah pernah diekskavasi, digali juga dan benar ditemukan ada. Tapi berhubung belum ada pembebasan lahan dan lain sebagainya, makanya untuk CB-nya ditutup kembali. Untuk lahan sebenarnya bukan perizinan. Kalau perizinan kan sebelumnya sudah digali, berarti sudah dapat izin. Nah, tapi untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut harus ada pembebasan dulu lahannya. Kalau gali saja sebenarnya bisa, cuman untuk dikembangkan itu yang perlu pembebasan lahan gitu. Karena memang kalau untuk penggalian saja, izin penggalian saja sudah pernah dilakukan dan benar ditemukan adanya benda cagar budaya itu, cuman belum bisa ditindaklanjut karena belum ada pembebasan lahan gitu. Berdasarkan hasil peninjauan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat, Balai Arkeologi Bandung dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung pada 20 Agustus 2002 diketahui bahwa tatanan batu yang merupakan sisi barat bangunan candi. Tatanan batu tersebut membujur arah utara selatan sepanjang sekitar 4 meter, terdiri 9 balok batu bersusun sebanyak 5 lapisan. Susunan batu ini menunjukkan profil kaki candi terdiri bagian pelipit, di atasnya terdapat ogive atau bingkai padma sisi genta. Dan di atasnya lagi terdapat tonjolan persegi yang merupakan variasi bentuk half round. Seluruh batu dalam keadaan polos, dalam arti tidak dijumpai adanya relief. Terus ada juga beberapa temuan artefak sama ada penemuan Nandini, patung kepala sapi yang menjadikan indikasi bahwa situs Candi Bojong Menje bercorak Hindu Siwa. Dari salah satu temuan itu untuk kesimpulan sementara. Posisinya sekarang ada di BPCB Serang, Banten, ditindak sebagai bahan untuk penelitian. Jadi posisi beberapa CB hasil temuan hasil ekskavasi di situs Candi Bojong Menje, ada beberapa temuan yang diambil alih sementara dalam tahap penelitian seperti itu. Jadi posisinya sekarang ada di BPCB Serang, Banten, Balai Pelestari Cagar Budaya kalau dulu mah. Kalau sekarang jadi BPK 8 wilayah Provinsi Banten. Sementara candi yang tersisa merupakan bangunan bagian kaki candi, sedangkan bagian tubuh dan atap tidak ditemukan. Bangunan kuno yang terletak di tepi Sungai Cimande ini memiliki denah 4 persegi dengan ukuran 6,40 dikali 6,77 meter, dibangun dengan menggunakan bahan batu tufa. Kalau untuk sketsa atau gambaran kasarnya itu untuk situs Candi Bojong Menje memang belum diteliti lebih lanjut. Tapi kalau untuk secara kasarnya itu dengan diameter 6 kali 6 meter
kemungkinan ketinggian bisa sampai ketinggian 16 meter ketinggiannya. Dengan diameter kaki bangunan candinya 6 kali 6 meter. Candi ini mewakili jenis percandian yang berasal dari kawasan pegunungan atau dataran tinggi, karena Candi Jawa Barat dari kawasan dataran tinggi pada umumnya dibuat dari batu alam yaitu andesit tufa seperti Candi Cangkuang di Garut. Sedangkan di Jawa Barat bagian utara atau di dataran rendah biasanya dibuat dari tanah liat bakar bata seperti situs Batu Jaya dan Cibuaya. Jadi semua tindakan ekskavasi ataupun penelitian ini hanya di tahap awal penemuan cagar budaya. Jadi belum ada tindakan penelitian ke arah sana, terus dikaji bagian-bagian apa dan bagaimana, itu masih belum ada. Jadi untuk situs Candi Bojong Menje hanya tahapan ekskavasi awal atau dari laporan warga ditindaklanjuti, terus diekskavasi, digali dan disusun coba ke atas sebagai tindakan penyelamatan sementara. Nah, selebihnya belum ada tindakan penelitian ke arah manapun. Menurut informan sekitar tahun 1940 sampai 1942, tank-tank Belanda menggilas dan menghancurkan Candi Kukuk dan situs-situs lainnya di daerah sekitar Bojong Menje, menjadikan daerah ini tidak angker lagi. Kemudian sisa-sisa bangunan terkubur dan dilupakan orang-orang dengan berdirinya bangunan pabrik di sana. Ini dimulai pada tahun 89 sampai 90. Hasil penelitian terhadap candi ini dapat mengungkap lebih banyak data tentang keberadaan bangunan candi tersebut. Berbicara tentang Candi Bojong Menje, memang kita harus lihat satu bentuk candinya itu sendiri. Bentuk candinya itu sendiri hampir sama dengan bentuk candi-candi yang ada di Jawa, baik Candi Borobudur maupun Candi Dieng, artinya dalam bentuk batu. Namun ternyata setelah kita telusuri berdasarkan hasil carbon dating, memang antara abad ke-5 dan abad ke-6. Artinya candi itu lebih tua daripada candi yang ada di Jawa Tengah. Sementara yang dianggap candi tertua yang ada di Jawa Tengah kan Candi Dieng. Candi Dieng ini abad ke-7 dan abad ke-8 yang dibangun oleh Wangsa Sanjaya atau Raden Sanjaya. Makanya ketika berbicara tentang Candi Bojong Menje ini abad ke-6. Memang abad ke-6 ini diperkirakan di bawah kekuasaan Tarumanagara. Tapi ada satu kerajaan yang lebih spesifik lagi. Karena ini lokasinya di Nagreg, yaitu Raja Kendan. Nah, Raja Kendan memang merupakan salah satu Kandagalante atau bagian daripada Tarumanagara yang saat itu rajanya kalau tidak saya salah Raja Lingga Warman dari Tarumanagara. Tapi khusus untuk Kendan itu sendiri, Bojong Menje sendiri ada di Nagreg, sehingga ada di bawah kerajaan Kendan. Nah, untuk itu tidak menutup kemungkinan ini adalah merupakan bagian daripada kerajaan Kendan. Dan di sini pun juga kalau kita lihat di kerajaan Kendan ini ada satu hal yang sangat spesifik, di mana di sana ini ada salah satu maharsi yang merupakan mantu daripada kerajaan Kendan, yang waktu itu rajanya itu Resi Manikmaya atau juga katanya Resi Kandiawan. Nah, itu punya mantu yang namanya Resi Makandria, di mana Resi Makandria ini adalah salah seorang yang memang gemar dalam bidang agama. Dan bahkan Resi Makandria ini dalam salah satu versi merupakan salah satu penyebar agama sampai ke
Bali. Jadi ini perlu penelitian lebih jauh, siapa Resi Makandria dan apa Candi Bojong Menje. Dan juga kalau kita lihat, katanya Resi Makandria itu adalah yang membangun Pura Besakih, di mana Pura Besakih itu sendiri itu dibuat hampir sama dari batu yang sama di Bojong Menje. Walaupun Pura Besakih katanya dibangun, ada yang mengatakan abad ke-8, ada yang mengatakan juga abad ke-12. Sementara Bojong Menje ini di abad ke-6. Tapi intinya ornamennya itu dari batu. Dan berbicara kembali kepada Bojong Menje ini, kita perlu meneliti lebih detail lagi. Karena sejak tahun 70 atau 80 candi ini ditemukan, tetapi belum sempat direlokasi atau dibangun. Ini sangat disayangkan. Kan di sana pun juga ada ukiran-ukiran khusus gitu kan. Namun apakah ditemukan patung atau lain-lain, kita juga belum bisa mendapatkan datanya secara mendetail. Hasil penelitian luas candi tersebut berukuran 30 hektar. Dan tipikal Candi Bojong Menje bukan sebuah candi tunggal, melainkan candi komplek. Tim ahli mengatakan batas sebelah utara yakni Jalan Provinsi Ranca Ekek Cicalengka, di bagian barat dan timur yaitu dibatasi oleh Sungai Cimande, sedangkan selatan perbatasan Jalan Desa Cangkuang. Dan keseluruhan indikasinya itu mencapai sampai 30 hektar. Terkait folklore atau cerita rakyat dari mulut ke mulut itu ada beberapa sepuh yang suka dongeng bahwa di area sekitar ini meskipun belum ditemukan bentuk fisiknya situs cagar budaya, tapi dongeng itu sudah ada dari dulu bahwa di area sini terdapat banyak candi yang ada di sini. Salah satunya itu Candi Orok, Candi Wayang, Candi Kukuk. Itu sudah sering sekali didongengkan oleh sesepuh-sesepuh kami di sini. Dan menjadi area yang sakral juga meskipun tidak ada fisiknya. Istilah candi menurut masyarakat Bojong Menje adalah patung. Pada masyarakat Bojong Menje dikenal nama-nama candi yaitu Candi Kukuk, Candi Orok, Candi Haji, dan Candi Wayang. Dinamakan candi patung kukuk karena bentuknya seperti buah kukuk. Sementara menurut orang yang pernah melihatnya, patung kukuk terletak di tengah-tengah areal ditemukannya Candi Bojong Menje. Adapun patung orok atau bayi menurut yang pernah melihat bentuknya berupa seorang ibu yang sedang menggendong bayi. Adapun patung wayang menurut orang yang pernah melihatnya biasanya terlihat berjajar di depan candi yang sekarang ditemukan. Untuk area lainnya pernah dieskavasi juga, pernah ditemukan juga benda cagar budaya. Jadi memang kemungkinan di radius 4 hektar menurut tim ahli itu memang benar adanya, karena ada di beberapa di luar titik pun hasil digali dan benar ditemukan beberapa benda cagar budaya atau candi lainnya di luar area situs Candi Bojong Menje yang sekarang. Bisa dikatakan di balik benteng-benteng pabrik terdekat sini saja, karena memang di area lain yang begitu jauh masih belum dieskavasi atau digali. Jadi yang pernah coba digali itu yang di area yang berdekatan dengan situs Candi Bojong Menje. Nah, khususnya terdekat di wilayah atau di belakang benteng-benteng ini. Melansir dari Kompas Regional, para peneliti Candi Bojong Menje pernah melakukan penelusuran dan menemukan reruntuhan candi yang berada di dalam wilayah pabrik. Lokasi candi yang serba terjepit inilah yang menyulitkan upaya pelestarian Candi Bojong Menje hingga kini. Banyak reruntuhan dan benda arkeologi yang dibiarkan menumpuk di tempat pencatatan yang didirikan di dekat bangunan utama Candi Bojong Menje. Menurut masyarakat, di sana itu ada beberapa candi, bahkan ada 3 candi. Salah satu candi yang berdekatan dengan Bojong Menje ada, yaitu Candi Bojong Mas. Candi Bojong Mas ini di tepi sungai. Nah, sementara salah satu daripada
ya deskripsi dari Pangeran Wangsakerta mengatakan bahwa salah satu tradisi di Sunda ini, kalau membangun kuburan itu membuat candi di tepi sungai, walaupun itu sungainya adalah Sungai Ciliwung, tapi ini sungainya Sungai Cisadane gitu kan ini. Namun ada kesamaan. Namun sekarang candi yang dekat dengan Bojong Menje itu pun juga, yaitu Candi Mas, Bojong Mas itu sudah hampir habis batu-batunya. Ini pun juga perlu perhatian dari kita semua sebagai ya pemerhati sejarah, pemerhati situs. Jadi intinya kalau menurut saya Candi Bojong Menje ini adalah candi peninggalan Kerajaan Kendal yang digunakan untuk sembahyang. Makanya tadi dihubungkan dengan Resi Makandia, dan sembahyangnya itu adalah sembahyang dengan pola Sunda Wiwitan. Namun kesininya karena memang di Indonesia ini agama yang diakui ini hanya beberapa agama termasuk Hindu, yang mungkin Sunda Wiwitan ini lebih dekat kepada Hindu, sehingga di Bali pun juga dianggap sebagai agama Hindu. Padahal tidak semuanya Hindu, karena Hindu di Bali berbeda dengan Hindu dengan yang ada di India. Bahkan ada Hindu yang hampir sama dengan Sunda Wiwitan. Ini pun juga berdasarkan beberapa keterangan daripada resi atau pandita yang ada di Bali. Sementara kondisi di situs Candi Bojong Menje kini semakin memprihatinkan. Karena sudah hampir 20 tahun, situs cagar budaya Candi Bojong Menje terbengkalai. Dalam web berita Kompas disebutkan akses menuju candi pun terbilang cukup sulit. Pasalnya pengunjung harus melewati pemukiman warga, kemudian harus melewati jalan sempit yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Proses pemugaran dan ekskavasi lanjutan untuk menentukan luas komplek Candi Bojong Menje pun diyakini terkendala karena keberadaan pabrik dan pemukiman warga. Selain itu, ketika hujan lebat sudah dipastikan komplek Candi Bojong Menje ini terendam oleh air sungai yang sudah terkontaminasi limbah. Kalau untuk tantangan sendiri bisa dilihat area sekitar sekarang untuk situs Candi Bojong Menje cagar budaya yang saya rasa terancam dengan situasi dan kondisi. Karena untuk letak geografis pun situs Candi Bojong Menje ini dihimpit oleh 2 pabrik industri yang secara ilmiah itu sangat mengancam cagar budaya. Jangankan dengan limbah batu bara, limbah cair, dengan asap pun benda cagar budaya pun itu mengalami kerusakan. Apalagi ini gitu. Baik dalam faktor alam dengan banjir. Jadi untuk situs Candi Bojong Menje sekarang jadi area yang sering kebanjiran, dan itu sangat menjadi ancaman untuk benda cagar budaya. Ya, dari satu musim banjir itu biasa sampai debit 1,5 meter di kedalaman. Sampai sekarang masih belum ada solusi baik dari instansi ataupun pihak manapun. Terkendala masalah banjir sampai sekarang masih belum bisa diatasi atau belum ada solusi. Harapan saya secara pribadi itu adanya perkembangan atau tindak lanjut terkait situs Candi Bojong Menje, baik itu terkait renovasi atau perbaikan, baik itu adanya pembangunan atau perkembangan dan lain sebagainya. Dalam jurnal antropologi yang ditulis oleh Fikri Muhammad dan Caroline Pascarina dari FISIP Universitas Padjadjaran, hasil riset menemukan bahwa konflik lahan di kawasan situs Candi Bojong Menje merupakan bentuk konflik pelik yang diawali oleh perubahan nilai ekonomi lahan akibat ditemukan situs cagar budaya yang berpotensi sebagai tempat wisata. Konflik pelik ini berlangsung berkepanjangan dan tidak terselesaikan karena posisi tawar pemerintah sebagai institusi yang memegang otoritas justru berada pada posisi yang lemah. Penyelesaian konflik pelik perlu dilakukan secara komprehensif, terutama untuk menyelesaikan akar permasalahan yang dipicu akibat dari ketidakstabilan perubahan. Ini yang sangat saya sayangkan,
bahwa Candi Bojong Menje ini sudah ya ditemukan ya sejak tahun 70 kalau nggak salah, atau 80 gitu kan. Sampai sekarang sudah hampir bahkan ya 40 tahun mangkrak. Nah, ada apa ini? Saya juga selalu menanyakan, bahkan maaf saja, setiap gubernur, setiap bupati selalu saya ingatkan. Nah, tapi ada alasannya. Satu katanya, karena tempatnya tersebut ada lokasi pabrik, sehingga sangat mahal untuk ya membebaskan tanah di sana. Tapi sebetulnya bagi saya, walaupun tempatnya kecil, ya dibangun saja, kan tidak apa-apa gitu kan. Walaupun tempatnya sempit, ya semampunya saja. Nah, mungkin ini pun juga harus jadi PR bagi kita semua. Justru kenapa ini salah satu candi tertua di Jawa tidak dibangun. Nah, sebetulnya untuk merelokasi itu menurut saya tidak terlalu susah kalau secara teknis. Buktinya Candi Cangkuang saja yang hanya ditemukan pondasi, kemudian hanya ada patung Durga, itu bisa dibangun dengan segera. Tapi kenapa ini tidak dibangun-bangun? Nah, ini pun juga yang jadi pertanyaan saya. Ke depan mudah-mudahan dengan gubernurnya Kang Deddy Mulyadi yang lebih peduli dengan budaya, candi ini harus segera dibangun. Karena untuk membangunnya saya kira tidak begitu terlalu mahal. Karena batu-batuannya juga sudah cukup komplit kan, dan cukup banyak. Hanya yang menjadi masalah juga di sini, candi model apa sebetulnya yang sesuai dengan candi model Sunda? Karena beda candi Sunda dengan candi yang ditemukan di Jawa Tengah. Nah, salah satu prototip candi yang ditemukan di Tatar Sunda adalah Candi Batu Jaya. Nanti bisa juga apakah seperti itu candinya? Atau hampir sama dengan Besaki? Gitu kan. Ini perlu segera dijadikan satu acuan, perlu dijadikan satu PR, dan saya juga sangat berharap bahwa Candi Bojong Menje ini bisa segera direlokasi secepat-cepatnya. Sekretaris Sabda Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI masa bakti 2001 sampai 2026. Ida Pandita Agung Putranata Siliwangi Manuaba adalah Sulanggi Sunda. Sulanggi adalah gelar yang diberikan kepada orang yang memiliki kedudukan luhur dalam agama Hindu. Dalam bahasa Bali, kata Sulanggi diartikan sebagai orang yang diberikan tempat utama dalam upacara dan upakara. Dalam video kali ini, Ida Pandita Agung Putranata Siliwangi Manuaba akan memberikan pendapat tentang Candi Bojong Menje serta sejarah keterkaitan antara Sunda dan Bali, di mana Sunda, khususnya Kerajaan Galuh, adalah leluhur Bali. Om Swastiastu, Sampurasun. Memperkenalkan, nama saya Idrasi Agung Putranata Siliwangi Manuaba. Saya sebagai Sekretaris Sabda Pandita PHD Pusat dan saat ini menjadi Manggala di Pura Atang Sanjaya, Bogor. Yang sampai tadi ada Candi Bojong Menje, ya, kan saya pernah ke sana juga. Itu kan maaf yang harusnya puluhan hektar, jadi tinggal 60 meter persegi sisanya. Dan itu bayangkan sangat menyedihkan kalau buat saya pribadi, ya punten ini mah. Karena saya kan merasa itu peninggalan leluhur kita. Kok bisa sehancur itu? Kok bisa diabaikan seperti itu? Gitu.
salah satu akses untuk ke area atau ke lokasi situs Candi Bojong Menje, salah satunya itu bisa melalui Google Maps. Bisa dicari juga dengan kata situs Candi Bojong Menje, bisa diklik di sana, ada nanti halamannya situs Candi Bojong Menje, dan saya juga menyimpan kontak person di sana biar mempermudah informasi teman-teman yang mau kunjungan ke lokasi. Nah, untuk tiket masuk atau biaya kita tidak ada patokan sama sekali. Kita tetapkan sebagai sukarela aja. Kalau mau kasih ya silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Peninggalan abad ke-6 Masehi sudah ada temuan yang berbentuk kujang yang digunakan untuk simbol Jawa Barat sekarang. Ternyata dari dulu sudah ada. Bahannya dari batu, bentuknya seperti kujang. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Baolina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah.